Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Balkisarudusita dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1, nomor absen 15. Di sini saya akan membuat video refleksi individu tentang bagaimana perasaan saya pada saat mengikuti proses pembelajaran tentang pembuatan proposal usaha kolaboratif di Google Doc dan presentasi di Canva, dengan proses presentasi beserta guru tamu pada waktu itu dan presentasi revisi. Untuk pembahasan yang pertama tentang pembuatan proposal usaha kolaboratif di Google Doc. Nah, pada awalnya itu kan membuat kelompok, siapa aja kelompoknya. Nah, setelah menentukan kelompok itu, yang kedua itu menentukan tema dari proposal tersebut itu apa. Nah, tema dari proposal kelompok saya ini tentang usaha Facebook, toko online sayur dan buah segar. Setelah kami menentukan itu, kami memilih siapa untuk yang menjadi ketua kelompok. Nah, ketua kelompoknya ini membagi tugasnya itu apa saja. Setelah membagi tugas, ketua kelompok ini akan membuat link dari Google Doc untuk kami membuat proposal tersebut. Setelah linknya sudah dikirim, saya dan teman-teman kelompok saya membuat proposal tersebut secara bersamaan di Google Doc. Nah, itu sangat memudahkan saya dan kelompok saya, karena biasanya kan membuat proposal di Word ya. Nah, itu mungkin lama dan juga kayak harus satu-satu dulu. Nah, kalau di Google Doc ini enak banget, cocok buat saya dan teman-teman kelompok saya yang rumahnya itu berjauhan. Jadi dengan mengedit atau membuat proposal di Google Doc itu, saya dan kelompok saya ini bisa berdiskusi di Google Doc tersebut, karena ada fitur komentar yang membuat kita berdiskusi bersamaan lewat komentar tersebut itu dengan mudah sekali, dan juga mengedit secara bersamaan. Kayak saya bagian bab 1, teman saya bagian bab 2 dan seterusnya. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Dan juga kalau ada yang kayak kurang-kurang atau apa gitu ya, kayak kita bisa berkomentar di proposal tersebut, kayak ini bab 3 ini kenapa gini, ini bab 2 kok isinya cuma sedikit lah. Kita bisa berkomentar tersebut sehingga yang bagian bab 2 dan bab 3 ini bisa melihat lalu memperbaiki. Itu sangat mudah sekali untuk proses pembuatan proposal usaha kolaboratif di Google Doc. Nah, lalu ketika sudah selesai membuat proposal di Google Doc itu, saya dan kelompok saya ini memperbaiki atau merapikan proposal tersebut. Nah, ternyata di Google Doc ini tidak bisa, sehingga saya dan kelompok saya ini berinisiatif untuk memperbaiki atau membenarkannya itu di Word. Jadi proposal yang telah kami buat di Google Doc itu tidak bisa untuk merapikannya, sehingga kami harus menyimpan terlebih dahulu lalu merapikannya di Word. Lalu untuk yang kedua tentang presentasi di Canva beserta proses presentasi beserta guru tamu. Presentasi di Canva ini kan cuma perwakilan saja yang mempresentasikannya. Nah, di kelompok saya ini cuma Eka Wahyuni aja untuk perwakilannya. Nah, setelah Eka Wahyuni mempresentasikan hasil PPT dari
dari kelompok kami ini ada sedikit revisi, nggak sedikit sih, ada revisi dari guru tamu atau Bu Eni karena kurang adanya target pasar, keunikan dari toko lain apa, dan juga keuntungannya itu apa, sehingga kami memperbaiki lagi yang telah diberikan saran atau masukan dari Bu Eni. Pada saat proses presentasi Canva itu juga PPT kami memang kurang bagus dan juga kurang kayak jelas gitu gambarnya itu kurang, sehingga ada banyak revisi. Lalu setelah itu karena waktu yang cuma sebentar, jadi kita buru-buru mengerjakannya. Lalu kita buru-buru mengerjakan sehingga banyak sekali revisi yang salah dan juga yang telah diberikan oleh Bu Eni. Setelah itu kami memperbaiki seperti apa yang disarankan dari Bu Eni. Setelah kami memperbaiki PPT-nya, untuk yang ketiga presentasi revisi. Nah, saya dan kelompok saya mempresentasikannya sesuai dengan bagian yang telah dibagi oleh ketua kelompok saya. Nah, setelah presentasi itu saya jadi mengerti, dan menurut saya itu kita tidak boleh asal-asalan membuat PPT. Kita harus mengerti apa, untuk yang pertama itu apa, analisis SWOT-nya itu apa, lagi untuk keunikan dari toko lain ini apa, sehingga usaha kita ini jadi lebih bagus dari toko lain apa atau gimana. Jadi kita harus mengerti. Sekian video refleksi dari saya. Maaf bila ada banyak salah kata, dan juga terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.